Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dengan saya Erwin Pandi dari Windows Stocks Indonesia. Trading hari ini gimana nih trading hari ini? Trading hari ini nggak terlalu menarik ya, tapi menarik maksudnya dalam hal memberikan kita cuan. Biasanya kan kalau sahamnya itu hijau-hijau naik, kita jadi euforia, jadi penuh sukacita, dapat cuan, dapat profit gitu. Hari ini saya bilang masih tetap menarik. Kenapa? Karena koreksinya market menurut saya sesuatu yang baik ya, supaya teman-teman yang belum punya masih bisa entry dan sebagainya ya, kasih peluang untuk entry. Dan pada dasarnya market juga masih cukup stabil ya. Kalau kita lihat kondisi perekonomian saat ini, nanti antisipasi earning ya, laporan keuangan di akhir bulan ini hampir bisa dipastikan 2022 laporan keuangannya akan bagus ya. Nanti yang akan dirilis di akhir bulan ini kan laporan keuangan year on year. Jadi harusnya bagus dibandingkan 2021 pastinya. Jadi kalau kita lihat laporan keuangan di 2021, 2022 pasti akan bagus. Karena apa? Komparasinya ke 2020. Which is 2020 kan nyungsep ya. Jadi kelihatan progresnya ada pertumbuhan ya. Dan itu juga meningkatkan optimisme pasar. Yang kita cermati ke depan tentu saja masih berkisar sekitar suku bunga ya, antisipasi di awal Februari The Fed. Terus Indonesia juga saya yakin juga Sri Mulyani kemarin di forum perbankan ya menghimbau, quote unquote, saya yakin Bapak Ibu kalau para pelaku pasar mesti sudah baca juga, menghimbau agar para banker ini tidak menaikkan suku bunga, tidak diri di atas penderitaan orang lain istilahnya, menahan diri untuk tidak menaikkan suku bunga, dan diharapkan juga Bank Indonesia juga menahan laju suku bunganya ya. Jadi ya harusnya harusnya itu menjadi sesuatu yang baik ya. Dan ya ada beberapa hal mengenai sektor energi ke depannya ya. Kita tadi saya dapat berita bahwa di pertemuan di Davos ya, Indonesia bisa saja mendapat pendanaan di transisi energi yang kemarin dijanjikan oleh Joe Biden, dan kelihatannya juga akan direalisasikan juga. Dan para ekonom dari manajer investasi dari berbagai institusi keuangan juga mengatakan bahwa kinerja pasar modal di Indonesia di 2023 juga akan solid ya, akan bergerak dengan baik. Jadi manfaatkan momentum saat ini untuk buy on weakness ya. Dan dari sisi kami pribadi, saya di Sekuritas juga kita melihat dari sudut pandang kita cukup optimis dengan market ya. Ya, itu yang bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Dan ya kita coba masuk ke market, ke IHSG. Oh, sebelum saya mulai IHSG, hmm, ada 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 beberapa hal nanti yang saya nggak berani ngomong secara eksplisit, tapi ada satu grup emiten yang sedang sedang kena masalah. Salah satunya karena satu satu grup ini, salah satunya juga baru saja ini ya, baru saja IPO. Dan ini ARB dalam 2-3 kali terakhir ini ARB berhari-hari. Jadi hindarin ya. Hindarin emiten ini. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu mungkin pernah tahu saham BEPS ya. BEPS itu kan naiknya terus naik. Nah, ini grup yang ini sementara hindarin dulu teman-teman semua. Jadi saran saya kita lebih ini ya, lebih konservatif di saham-saham yang valuasinya nggak jelas ya. Lebih kepada saat ini mending kita masuk ke emiten RQ45 yang posisi saat ini juga sudah terkoreksi cukup dalam kan. Jadi cari yang konservatif dan stabil aja. Bukan RQ45 saja, Kompas 100 juga boleh lah. Tapi ya dipilih-pilih, dipilah-pilah ya. Oke, ya coba kita masuk ke chart composite ya. Nah, ini kita lihat hari ini transaksi lumayan ya, naik di level 8,6 triliun. Kemarin 10 triliun, hari ini agak turun, tapi setidaknya di atas rata-rata 7,7 itu. Terus kemudian bergerak stabil, relatif stabil di atas
6.750-an ya. Dan sesuai target, semula target saya harus naik di atas 6878, kemudian di 6947 IHSG ya. Harapan kita menutup tahun itu ada di level itu. Dan hari ini asing net sell, tapi net sell-nya juga sudah nggak sederas dulu, minus 200 bio. Jadi harusnya relatif aman. Saya cukup positif, cukup optimis. Besok sudah masuk di hari Kamis lagi ya, di 2 hari terakhir. Mungkin bisa kayak minggu lalu nih, hari Kamisnya hijau, Jumatnya merah, atau mungkin bisa sideways di besok, sideways di Kamis, terus kemudian hari Jumatnya yang hijau. Mungkin. Ya, itu. Dan coba kita cek sektoralnya. IDX Basic agak koreksi karena kemarin naiknya udah cukup rally dan saya rasa cukup sehat, koreksi sehat, kita anggap koreksi sehat karena berhasil mantul dari level support kita, skyline dan selendang. Manfaatkan untuk buy on weakness saja ya, masih berpeluang besar. Terus consumer cyclicals pun sama ya, bikin ekor terus dia kemudian ditutup, harga penutupan hari ini tidak lebih rendah dari harga low kemarin, which is itu masih good. Sektor energi, nah ini menarik ya. Menjelang rilis laporan keuangan, saya yakin ini juga akan bagus ya, masih akan bagus. Karena pada dasarnya saya sudah sempat ngomongkan di live IG kemarin bahwa masih oke ya. Oh by the way, besok saya ada live IG ya di siang besok jam 12:30, jangan lupa. Sektor finance, ya ini wajar lah ya kayak gini. Koreksi-koreksi tipis aja. Healthcare, menarik ya, masih menarik. Walaupun transaksi nggak terlalu besar, tapi masih ada peluang buat kita untuk dapatin cuan. Sektor industri, slow but sure ya, mulai comeback. Terus infrastruktur juga sedikit demi sedikit ya. Non-cyclicals juga ya sideways flip flop gini, model gini. Properti masih flip flop juga, kemarin merah, hari ini hijau, masih di situ-situ saja, belum kemana-mana. Terus saham tekno ya juga sama, saya rasa koreksi wajar ya. Terus transportasi juga masih di situ-situ, walaupun volume udah mulai meningkat, transaksi juga udah mulai naik. Saya nggak tahu ini apakah tanda-tanda apa enggak nih. Kalau lihat volume, smart volume dan volumenya ini oke banget. Mungkin teman-teman bisa cicil beli ya di emiten transportasi. Oke, itu market review kita untuk perdagangan tanggal 19 Januari 2023. Nah, kita masuk segmen selanjutnya, yaitu rekomendasi saham apa yang bisa kita perdagangan untuk besok. Oke, pertama adalah Astra International. Ya, sesuai sektornya. Sektornya menarik ya, dan begitu juga dengan sahamnya. Habis Astra International ada Mika. Ini juga sama, bisa buat kita cari duit juga di sini. Habis Mika ada Barito. Ya, Barito mantap banget nih ya, mantap sekali. Kalau buy on breakout kalau Barito saya ya. Target 885 ini dulu. Habis Barito ada United Tractor. Nah, ini juga mantap ya, pelan-pelan dari support. Ini kalau dulu zaman dulu banget, saya dibilangin kalau United Tractor di level 20 ribuan tuh murah gitu ya. Nah, nggak tahu sekarang. Tapi kita lihat beberapa kali ya level 20 ribuan tuh katanya murah, dan ya ternyata benar juga, ini chart monthly ya. Ternyata sempat lebih murah juga, tapi sempat lebih murahnya itu di tahun-tahun krisis, yang mendekati krisis. Nah, jadi berbahagialah yang sempat belanja United Tractor di level-level ini. 2013, 2016, sekitar 2016-an, waktu SARS-CoV di 2015 kalau nggak salah. Terus habis itu pandemi, ya, 2020. Nah, nanti di sini kita menarik nih untuk buy on weakness kan, kita lihat tuh peta V-line dia rebound. Moga-moga ini juga sama ya, jangan sampai dulu dan udah rebound. Itu United Tractor. Habis United Tractor ada Pegas. Ini juga di bottom banget ya, menarik banget.
Ini kena rebound. Moga-moga ini juga mantul. Targetnya nggak usah muluk-muluk, ya nggak usah jauh-jauh, nggak usah tinggi-tinggi. Saya saat ini pegas. Kalau bisa sampai ke sini sih, waduh, profitnya luar biasa besar. Tapi saya nggak mau terlalu ini dulu dah, nggak mau terlalu berharap terlalu banyak dulu, ya. Habis pegas, last but not least, oh sudah ya, udah 5. Ya, sudah 5. Oke, itu rekomendasi kita untuk pada tanggal 19 Januari 2023. Oke, ya, masuk segmen berikutnya yaitu ulasan. Apakah ada ulasan? Kita cek. Oh, ada. Oke. Pertama yaitu MDKA. Wah, MDKA. Pas banget gitu ya. Ya jualan dulu lah gitu ya. Eh, nanti kita serok lagi di bawah. Nanti dia naik lagi. MDKA pada dasarnya saya yakin masih bagus ya. Kemarin ini MDKA ini saya kemarin meeting kilat dan salah satunya saya ditanya, tahu nggak kenapa MDKA naik? Dan saya kasih jawaban tapi nggak dikonfirmasi. Cuma yang menjadi pertanyaan, kenapa dia tanyainnya MDKA dibandingkan yang lainnya? Ya, itu aja dulu. Oke. Habis MDKA ada pertanyaan berikutnya yaitu SSI ya. Nah, SSI jujur SSIA ini saya agak agak gini loh. SSIA ini grup kita pegang banyak, cukup banyak bahkan. Dan saya yakin dia bakal jadi next big thing, tapi tidak dalam waktu dekat. Tidak dalam waktu dekat. Dan tidak semudah itu Ferguson, ya. Tunggu bisa lama. Tahu dari mana? Tahu dari ini historicalnya. Nih dia sempat lama kan, terus habis itu dia naik. Ini udah downtrend. Downtrend itu artinya apa? Artinya ada yang ngumpulin barang. Contoh ya, contoh nih, nih. Nah, satu lagi. Nah, tapi habis itu lihat. Oke, ya. Jadi kalau cukup bersabar, ya silakan kumpulin aja. Oke, oke. Tapi kalau belinya sama pakai Heran Putri sekuritas lebih jos. Baik teman-teman, itu dulu market review kita hari ini dan rekomendasi untuk perdagangan tanggal 19 Januari 2023. Ya, saya buatnya agak lebih early, tapi kayaknya baru bisa tayang nanti agak malam juga. Oke, sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.